Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Di sini kelompok kami akan menjelaskan tentang pengertian sistem digital dan jenis-jenis bilangan beserta konversinya. Dengan anggota kelompok yang pertama, Muhammad Aulia Muzaki Nugraha dengan NIM 2311102051. Yang kedua, Nia Novela Ariandini dengan NIM 2311102057. Yang ketiga, Anissa Yasaro dengan NIM 2311102063. Yang keempat, Syarif Randy Aditya Antonius dengan NIM 2311102072. Yang kelima, Anissa Syifa Mustika Rianto dengan NIM 2311102080. Perkenalkan, nama saya Nia Novela Ariandini dengan NIM 2311102057. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian sistem digital. Sistem digital adalah suatu sistem yang terdiri dari komponen-komponen elektronika dan gerbang-gerbang logika yang diproses secara biner oleh bilangan biner, yaitu bilangan 0 dan bilangan 1, serta bilangan 0 dan 1 tersebut merupakan dasar pembentukan angka-angka digital yang dimulai dari 0 sampai dengan 9. Sistem digital adalah suatu sistem yang berfungsi untuk mengukur suatu nilai yang bersifat tetap atau tidak teratur dalam bentuk diskrit berupa digit-digit atau angka-angka yang bersifat elektronika. Sistem elektronika yang setiap rangkaian penyusunnya melakukan pengolahan sinyal diskrit. Sistem digital merupakan pemahaman yang paling sederhana dan mendasar dalam pembelajaran di bidang teknik informatika. Dalam sistem digital ini, kita membahas tentang sistem bilangan, konversi bilangan, gerbang logika, rangkaian logika, aljabar boolean, dan peta Karnaugh. Contoh alat yang menggunakan sistem digital adalah jam tangan digital, timbangan digital, papan reklame digital, alat ukur digital, timbangan bayi digital, TV digital, radio digital, dan lain sebagainya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Aulia Muzaki Nugraha dengan NIM 2311102051. Kali ini saya akan menjelaskan bilangan desimal. Bilangan desimal merupakan sistem bilangan berbasis 10, disebut juga sistem bilangan basis 10 karena mempunyai 10 digit. Pada sistem bilangan ini memiliki 10 simbol, yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, dan 9. Cirinya adalah adanya tambahan subscribe D atau 10 di akhir suatu bilangan atau subscribe tidak diteruskan. Contoh, 29 subscribe 10 atau 29 subscribe D. Setiap urutan digit memiliki buku tertentu dimulai dari paling kanan ke kiri, yaitu satuan, puluhan, ratusan, dan ribuan. Contohnya, 10 pangkat 4 sama dengan 10.000, 10 pangkat 3 sama dengan 1.000, 10 pangkat 2 sama dengan 100, 10 pangkat 1 sama dengan 10, 10 pangkat 0 sama dengan 1. Lanjut, konversi bilangan dari desimal ke biner, oktal, dan heksadesimal. Contoh pertama, konversi desimal ke biner. Kali ini saya akan mengkonversikan 51 desimal dengan proses 51 dibagi 2 sama dengan 25 yang menyisakan 1. Lanjut, 25 dibagi 2 sama dengan 12 menyisakan 1. 12 dibagi 2 sama dengan 16 menyisakan 0. 6 dibagi 2 sama dengan 3 menyisakan 0. Dan 3 dibagi 2 sama dengan 1 menyisakan 1. 1 dibagi 2 sama dengan 0 menyisakan 1. Bilangan dibaca dari bawah juga. 51 desimal sama dengan 110011 biner. Lanjut, contoh 2, konversi desimal ke oktal. Dengan proses 51 dibagi 8 sama dengan 6 menyisakan 3, dan 6 dibagi 8 sama dengan 0 sisa 6. Bilangan biner dibaca dari bawah juga dengan hasil 63. Contoh ketiga, konversi desimal ke heksadesimal. Dengan proses 51 dibagi 16 sama dengan 3 menyisakan 3, dan
3 dibagi 16 sama dengan 0, menyisakan 3. Bilangan dibaca dari bawah juga dengan hasil 33 heksadesimal. Perkenalkan, saya Nisha Syifa Mustikaryanto dengan NIM 23111020080. Kali ini saya akan memaparkan materi mengenai bilangan biner. Nah, jadi apa sih bilangan biner itu? Bilangan biner yaitu bilangan yang memiliki basis 2, yaitu angka 1 dan 0. Bilangan biner dapat kita terapkan dalam komputasi digital, penyimpanan data, pengkodean karakter, komunikasi digital, arsitektur komputer, elektronik, grafik komputer, kecerdasan buatan, kriptografi, dan juga pemrograman. Bilangan biner dapat dikenal dengan tanda B atau dengan subscript 2. Contohnya seperti pada bilangan ini 1011B atau 10112. Nah, B atau 2 ini bilangannya merupakan subscript. Jadi nanti tulisannya kecil di sini di bawah B atau 2. Nah, hal itu menunjukkan bahwa biner ini memiliki 2 basis data. Lalu selanjutnya biner ini memiliki bobot 2 pangkat N, dengan N adalah posisi digit dari kanan ke kiri. Contohnya pada angka ini 110101. Nah, ini posisinya dari paling kanan ke kiri adalah 1. Jadi nanti 2 pangkat N. N-nya itu mulai dari 0. Jadi 2 pangkat L yang 2 pangkat N-nya 0, 2 pangkat 0, lalu yang ini 2 pangkat 1, ini 2 pangkat 2, 2 pangkat 3, 2 pangkat 4, dan selanjutnya. Jadi 2 pangkat 0 ini nanti bobotnya hasilnya 1, 2 pangkat 1 bobotnya hasilnya 2, 2 pangkat 2 bobotnya hasilnya 4. Lalu ada most significant bit dan juga less significant bit. Untuk most significant bit atau kita bisa singkat MSB ini merupakan bit paling kiri dalam sebuah bilangan biner. Contohnya ini MSB-nya paling kiri yaitu 1. Nah, ini memiliki bobot paling tinggi dan paling menentukan nilai keseluruhan dalam bilangan. Kebalikannya adalah less significant bit atau LSB merupakan bit paling kanan ini pada angka ini yaitu 1 LSB-nya, dan ini memiliki bobot paling rendah atau paling sedikit dalam mempengaruhi nilai keseluruhan bilangan. Selanjutnya kita akan membahas konversi bilangan biner ke desimal. Di sini ada 4 bilangan biner yakni 1100. Di sini sudah ada bobotnya sesuai yang tadi sudah dijelaskan, 2 pangkat 0, 2 pangkat 1, 2 pangkat 2, dan 2 pangkat 3. Lalu kita taruh di sini angkanya 1100, lalu kita kali 1 dengan 2 pangkatnya dengan bobotnya. Kalau dari sini kita mulai dari kanan ya, berarti 0 kali 2 pangkat 0. 2 pangkat 0 itu kan hasilnya 1. Jadi 0 kali 1, 0. Di sini 0 kali 2 pangkat 1, yaitu nilainya 2. 0 kali 2, 0. Lalu ada ini 1 kali 4, 4. 1 kali 8, 8. Nah, ini hasilnya lalu ditambahkan 8 tambah 4, 12. Jadi konversi dari biner ke desimal nilainya adalah 12. Selanjutnya konversi biner ke oktal. Pertama-tama kita bagi dulu angkanya dari paling kanan dibagi menjadi 3, jadi ini, lalu ini, lalu ada 1. Ini kita bisa tambah 0 di depan. Ini tuh enggak ngaruh ya ditambah 0 di depan. Lalu di sini kita jumlahkan bobot dari ketiga angka ini. Ini tadi 2 pangkat 0 bobotnya 1, namun karena ini 0 jadi nggak dihitung. Jadi di sini yang dihitung ini yang ada angka satunya. Ini kalau dari kanan jadi 2 pangkat 0, 2 pangkat 1. Nah, jadi ini yang dihitung hanya 2 pangkat 1, nilainya 2. Kalau ini 2 pangkat 0 dan 2 pangkat 1 yang nilainya 1, jadi nilainya 1 tambah 2, 3. Begitu dengan seterusnya, ini nilainya 1, ini 4, yang ini 1. Nah, ini ketemu angkanya 1532. Jadi konversi dari bilangan biner ini ke oktal adalah 1532. Selanjutnya konversi dari biner ke hex. Yang pertama kita bagi dulu menjadi 4 dari kanan. Ini 4, lalu ini 4. Ini ada sisanya 2 angka. Kita tambah 0 di depan seperti biasa. Lalu sama saja bobotnya kita jumlahkan dari angka-angka ini. Ini kan bobotnya 1, 2, 4, 8. Di sini yang angkanya 1 adalah 2 dan 8. Jadi totalnya 10. Di sini 1 dan 4 totalnya 5. Di sini 1 dan 2 totalnya 3. Jadi angka yang dihasilkan adalah 3, 5, dan 10. Namun kalau di hex ini 10 diibaratkan dengan huruf A. Jadi hasilnya 35A.
Sekian, terima kasih. Selanjutnya, saya Anisya Yasara dengan NIM 2311102063 dari kelas IF11B. Di sini saya akan menjelaskan bilangan oktal. Bilangan oktal merupakan sistem bilangan berbasis 8. Pada sistem bilangan ini memiliki 8 simbol yaitu 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Konversi sistem bilangan oktal berasal dari sistem bilangan biner yang dikelompokkan tiap 3 bit biner dari ujung kanan. Bobot pada sistem bilangan oktal dalam desimal dimulai dari paling kanan ke kiri yaitu satuan, delapanan, 64-an, 512-an, dan seterusnya. Cirinya adalah adanya tambahan subskrip O atau 8 di akhir suatu bilangan. Contohnya seperti ini, 1161 subskrip O atau bisa ditulis dengan 1161 subskrip 8. Selanjutnya, konversi bilangan dari oktal ke desimal. Di sini ada contoh 145 oktal dikonversikan ke desimal. Nah, di sini ada tabel, ini adalah bobot bilangan oktal. Caranya, kita pisahkan angkanya satu-satu yaitu 1, 4, dan 5. Selanjutnya, kita kalikan dengan bobot yang paling kanan itu 8 pangkat 0, selanjutnya 8 pangkat 1, dan 8 pangkat 2. Nah, 8 pangkat 0 itu 1, 8 pangkat 1 itu 8, 8 pangkat 2 itu 64. Kita kalikan menjadi 5 kali 1 itu 5, 4 kali 8 itu 32, 1 kali 64 itu 64. Kita jumlahkan 64 ditambah 32 ditambah 5 hasilnya 101. Jadi 145 oktal dikonversikan ke desimal menjadi 101. Konversi bilangan dari oktal ke biner. Di sini ada contoh 512 oktal dikonversikan ke biner. Kita pisahkan angkanya 5, 1, dan 2. Biner dari 5, 101, biner dari 1 itu 001, biner dari 2, 010. Semuanya digabung menjadi 101, 00, 1010. Jadi, 512 oktal dikonversikan ke biner menjadi 101, 001, 010. Konversi bilangan dari oktal ke heksadesimal. Di sini ada contoh 76 oktal dikonversikan ke heksadesimal. Nah, kita pisahkan angkanya 7 dan 6. Biner dari 7 itu 111 dan biner dari 6 110. Kita gabungkan dan ditambah 2 0 di depan, yaitu 001 11110. Nah, selanjutnya kita pisahkan menjadi 4 karakter dari bilangan biner tersebut menjadi 0011 dan 1110. Selanjutnya 0011 itu angka 3 dan 1110 itu 14. Di dalam heksadesimal 14 ditulis menjadi E. Jadi 76 oktal dikonversikan ke heksadesimal menjadi 3E. Oke, selanjutnya, nama saya Syarif Randy dengan NIM 2311102072 dari kelas IF11B. Di sini saya menjelaskan bagian bilangan heksadesimal. Bilangan heksadesimal merupakan sistem bilangan berbasis 16. Penerapan format sistem bilangan ini banyak digunakan pada penyajian lokasi, memori, dan juga isi memori. Pada sistem bilangan ini memiliki 16 simbol, yaitu dari 0 sampai dengan F. Dengan nilai A, B, C, D, E, F merupakan representasi dari nilai 10, 11, 12, 13, 14, dan juga 15. Ciri dari bilangan heksa yaitu memiliki tanda subskrip H atau 16. Contohnya adalah 12AH atau 12A subskrip 16. Jadi sistem bobot dimulai dari paling kanan ke kiri, yaitu dengan satuan, 16-an, 256-an,
dan seterusnya dihitung dari bilangan 16 dengan pangkatnya. Ya, contohnya seperti ini, dengan 16 pangkat 0, 16 pangkat 1, 16 pangkat 2, 16 pangkat 3, dan juga 16 pangkat 4, dan seterusnya. Konversi bilangan dari heksa ke biner, oktal, dan juga desimal. Jadi contoh pertama yaitu mengkonversi bilangan heksa ke dalam bilangan biner. Misalkan di sini ada contoh 27 CA16 akan dikonversi ke dalam bilangan biner. Lalu kita bagi menjadi 27 CA. Yang selanjutnya kita harus mendefinisikan huruf C ke dalam bilangan yaitu 12 dan huruf A adalah 10. Terus selanjutnya kita konversi dari masing-masing huruf atau masing-masing angka. 2 kita punya bilangan binarnya 0010, 7 0111, 12 1100, dan juga A adalah 10 yaitu 1010. Lalu semua ini digabungkan ke dalam satu kelompok gitu ya, dan mempunyai hasil akhir seperti ini 27CA16. Lalu berhasil dikonversi ke desimal dengan 100, bilangan 00-nya di depan ini dihilangkan. Jadi 10, 0, 111, 1100, dan juga 1010. Oke, selanjutnya yaitu ke contoh 2, konversi heksa ke dalam bilangan oktal. Misal di sini kita punya contoh 72AC16 akan dikonversi ke dalam bilangan oktal. Kita pisah masing-masing komponen yaitu ada 7, 2, A, dan C. Selanjutnya kita mendefinisikan ulang yaitu huruf A adalah 10 dan C adalah 12. Lalu kita konversikan ke dalam biner terlebih dahulu yaitu 0111, 20010, 10 yaitu 1010, dan 12 1100. Lalu semua ini digabungkan menjadi satu terlebih dahulu. Angka 0 di depan dihilangkan menjadi 111, 00, 1010, 101100. Lalu dari heksa ke oktal berarti kita memisahkan 3 digit dari arah belakang gitu. Misal di sini ada 011, lalu kita pisah menjadi 001. Lalu di sini ada 101, kita pisah menjadi 101. Lalu di sini ada 010, kita pisah 010. Selanjutnya ada 100, 100, dan juga 111. Oke. Langkah selanjutnya kita mendefinisikan dari bilangan biner yang telah tercipta itu ya. Kita ke dalam masing-masing komponen. Jadi ini adalah 421 yaitu menjadi 7, lalu ini ada 1, ini ada 2, dan ini ada 4 ditambah 1 yaitu 5, dan juga yang terakhir ada 4. Langkah terakhir kita memasukkan ke dalam soal, kembalikan ke dalam soal yaitu 72AC16 menjadi 71254 oktal. Lalu yang ada contoh yang ketiga ini ya. Kita misal punya contoh yaitu 12A heksadesimal akan dikonversi ke dalam bilangan desimal. Jadi kita memerlukan bilangan pangkat yang di awal tadi yaitu 16 pangkat 0, 16 pangkat 1, dan seterusnya gitu ya. Lalu kita pisah menjadi masing-masing komponennya. Di sini ada 1 dikali dengan 16 pangkat 2. Jadi mendefinisikannya adalah dari bilangan belakang. Yang pertama adalah A. A dikali 16 pangkat 0, 2 dikali 16 pangkat 1, dan 1 dikali 16 pangkat 2. Lalu kita kalikan, yaitu 16 pangkat 2 adalah 256, 16 pangkat 1 adalah 16, 16 pangkat 0 adalah 1. Dengan hasil yaitu 1 kali 256, 256, 2 kali 16, 32, dan A. A kita definisikan ulang menjadi 10 ya. Lalu kita terakhir jumlahkan menjadi 298. Lalu kita kembalikan ke dalam soal, yaitu 12A16 menjadi 298 desimal. Sekian itu saja dari kelompok kami. Terima kasih. Bye-bye.